Jadi saya intinya tidak meneliti tentang yang lain. Bapak ini yang saya rafiki. Kalau ada isu kenaikan pajak 45 sampai 75%, ini memang perlu dipertanyakan. Kenapa? Dipertanyakan apa masyarakatnya mampu untuk membayar pajak kalau dinaikkan 45 sampai 75%? Apakah tidak memberatkan pengusaha? Yang ujung-ujungnya itu semua akan tutup. Artinya memberikan peluang atau membukakan pintu, menurut saya sebagai orang yang mempelajari sosiologi, membukakan peluang bagi yang lain untuk yang tidak punya modal untuk bisa berkembang lebih besar. Nah, ini menurut saya yang perlu dipahami. Makanya pemerintah sebenarnya tidak serta-merta harus mengambil keputusan. Perlu ada kajian sosiologis dulu, tinjauan sosiologis dulu dengan melibatkan pakar-pakar sosiologis. Karena ya pajak itu kan kita bisa bagi, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota. Yang biaya balik kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, kemudian balik nama, BRB balik nama, kemudian yang satu pajak apa ya yang satu saya bukan pajak ini, dan ini yang lima yang dikelola oleh provinsi. Ya, pajak tambahan ini, nah itu yang salah satu. Hanya itu sebenarnya banyak, cukup besar. Pertanyaan saya, apakah pemerintah sudah kekurangan sekali duit? Nah, ini barangkali yang perlu mendapat tanggapan kita semua, ya, sehingga diskusi roundtable bekerjasama dengan Tribun Timur itu ini bagus, ya. Karena salah satu syaratnya untuk memungut pajak itu adalah mensejahterakan masyarakatnya dulu. Kita tingkatkan pendapatannya, ya. Kita tingkatkan kesejahteraannya, baru kita naikkan pajaknya. Ini pun perlu ada penelitian oleh para sosiolog. Tetap saja saya mau tanya dulu, ya, Bapak Ibu, terutama Pak Toto ini, bersediakah Pak Toto, ya, memegang amanah ini sebagai bersedia harus didengar, harus disaksi. Nah, kita sampai Jakarta ini. Ya, insya Allah. Kesamaannya, saudara sebagai alumni S3 Sosiologi Unhas, sekarang sudah terbentuk alumninya, sudah terkoordinasi dengan baik, tapi tetap jadi tuntutan ada pengurus yang kita beri nama pengurus alumni Prodi S3 Sosiologi Unhas, dan amanah itu diserahkan pada bapak-bapak yang dipimpin Bapak Ibu, ya, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Toto Tanaranggina. Kemudian ada beberapa wakilnya, kemudian sekretaris Saudara Dr. Irfan Yahya, kemudian bendahara ada Pak Dr. Reza, tapi dibantu ada nanti Ibu Suryani, Dr. Suryani sebagai salah satu wakil bendahara, kemudian ada Ibu Dr. Dana
mewakili teman-teman yang tidak sempat hadir. Pertanyaan pertama saya kepada saudara-saudara, bersediakah Bapak Ibu mengemban amanah ini sebagai pengurus alumni S3 Sosiologi UNAS? Silakan Ibu. Sedia, insya Allah. Sah. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pertanggal hari ini 18 Januari kita sudah dapat pengurus alumni S3 Sosiologi untuk 1 tahun pertama. Jadi 2024-2025. Selanjutnya Pak Ketua, Pak Dr. Toto dan Pak Irfan. Ini kegiatan RTD ya, untuk berdiskusi ini kerjasama dengan Tribun Timur. Amanah yang pertama, saya serahkan kegiatan ini kepada pengurus alumni untuk dikelola karena ini kegiatan rutin. Ya, jadi kolaborasi untuk banyak hal memang perlu kita pikirkan, dan saya percaya, saya yakin Pak Dr. Toto dengan Pak Dr. Irfan dibantu oleh teman-teman bisa menjaga program yang baik ini untuk kita teruskan sebagaimana yang kita rencanakan setiap kali, setiap bulan. Di lain pihak, sudah ada juga mahasiswa S3 Sosiologi, ada di situ Pak Dr. Malik sebagai ketua dan saudara Hidayah Mualim sebagai sekretaris. Tentu kita bertiga ini dalam kolaborasi yang ada itu prodi S3 mahasiswa dan alumni, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik dari apa yang kita harapkan. Terima kasih. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas pengukuhan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu sepatah kata, nanti lagi diulang itu modal sosial.